Perkenalkan, saya Lelis Fauzia, SPD MSI, yaitu sebagai presenter tentang penilaian autentik. Penilaian autentik yang tujuannya yaitu peserta memahami konsep penilaian sehingga dapat menyusun instrumen penilaian dan menggunakannya dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil belajar. Hasil belajar yaitu hasil penilaian yang berhubungan dengan informasi peserta didik dan pembelajarannya. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi yang direncanakan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Penilaian itu yaitu dilaksanakan dalam rangka penilaian berbasis kelas, penilaian autentik. Penilaian autentik ini karena kegiatan penilaian dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, penilaian sumatif yaitu mengukur tingkat pencapaian pada periode waktu tertentu. Kedua, penilaian formatif yaitu umpan balik terhadap kemajuan belajar dan perbaikan proses belajar. Pendekatan penilaian di sini meliputi assessment of learning, yaitu penilaian sumatif terhadap apa yang telah dicapai peserta didik, dominan dilakukan pendidik dan dilakukan pada waktu tertentu, seperti PTS, PAS, penilaian akhir semester, UKK, dan UN. Yang kedua, di sini pendekatan yang kedua yaitu assessment for learning, yaitu penilaian formatif. Yang mana assessment for learning ini mengidentifikasi kesulitan yang mungkin dihadapi peserta didik dengan cara menemukan cara atau strategi untuk pembelajaran efektif. Contohnya tugas, presentasi, proyek, dan kuis. Yang ketiga yaitu assessment as learning, yaitu penilaian formatif yang menekankan pada keterlibatan peserta didik untuk secara aktif berpikir mengenai proses belajar dan hasil belajar. Menjadi pembelajar yang mandiri. Dan contohnya penilaian diri, penilaian antar teman. Penilaian berbasis kelas yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan prinsip-prinsip penilaian yang berkelanjutan, autentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah wewenang guru di kelas. Penilaian sebagai asesmen, yaitu data dan informasi dari penilaian berbasis kelas, merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Prinsip-prinsip penilaian yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, dan beracuan kriteria, serta accountable. Langkah-langkah penilaian autentik yaitu mengidentifikasi standar, kedua memilih suatu tugas autentik, yang ketiga mengidentifikasi kriteria untuk tugas, keempat menciptakan standar kriteria atau rubrik. Sedangkan ruang lingkup penilaian ada 3 ranah, yaitu ranah afektif atau sikap, ranah kognitif atau pengetahuan, dan ranah keterampilan atau psikomotor. Untuk ranah sikap, di sini ada teknik instrumen penilaian sikap, yaitu tekniknya observasi secara langsung atau tidak langsung. Bentuk instrumennya yaitu pedoman observasi, daftar cek, dan skala penilaian disertai rubrik. Untuk penilaian diri,
bentuk instrumennya yaitu lembar penilaian diri dan penilaian antar peserta didik. Bentuk instrumennya lembar penilaian antar peserta didik. Teknik jurnal, bentuk instrumennya yaitu lembar jurnal. Untuk kaidah penulisan jurnal, yaitu antara lain satu jurnal ditulis kalau ada kejadian, kedua jurnal tidak harus setiap hari, ketiga memuat semua siswa dalam satu kelas, 4 siswa yang ditulis dalam jurnal hanya siswa yang menunjukkan sikap sangat baik dan siswa yang perlu bimbingan. Kelima, kejadian di luar kelas ditulis oleh wali kelas dan kejadian di dalam kelas ditulis oleh guru mata pelajaran atau wali kelas. Dan keenam, jurnal sumber deskripsi sikap. Untuk contoh instrumen penilaian sikap yaitu ada penilaian diri sendiri seperti ini, ada nama, kelas, dan semester berapa di sini, dan ada pernyataannya. Misalkan, nomor 1, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Atau tidak, kalau ya dicontreng, dicentang, ianya. Kalau tidak, berarti contoh tidaknya. Berarti kalau yang tidak termasuk harus pengembangan diri, perbaikan belum. Berarti kalau misalkan yang ya itu sudah sangat baik. Di sini penilaian antar teman. Sama nama temannya siapa saja, nama penilainya temannya siapa, kelasnya berapa. Di sini juga pernyataannya juga sama. Ada teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Kata teman yang satu, misalkan kalau teman yang satu menjabat, ya kalau tidak, di sini. Nah, penilai pengetahuan juga memiliki instrumen. Kita lihat di sini yaitu tekniknya tertulis. Tes tertulis bentuk instrumennya yaitu soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Dan teknik lisan, tes lisan yaitu bentuk instrumennya daftar pertanyaan. Untuk teknis penugasan, di sini bentuk instrumennya pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Nah, untuk persyaratan penilaian pengetahuan ada substansi, yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Kedua, konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknik sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Ketiga, penggunaan bahasa, baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Contoh instrumen penilaian pengetahuan. Nah, ini contohnya penilaian keterampilan, teknik dan instrumen penilaian keterampilan, yaitu tekniknya penilaian praktik. Bentuk instrumennya, format observasi dan rubrik penilaian untuk mengamati perilaku peserta didik dalam melakukan praktik. Teknik penilaian proyek, liputi bentuk instrumennya, lembar dan rubrik penilaian. Portofolio, bentuk instrumennya, lembar dan rubrik penilaian. Rubrik penilaian keterampilan, satu, memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Kedua, memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. Ketiga, dapat mengukur kemampuan yang diukur. Keempat, dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik. 5. Dapat memetakan kemampuan peserta didik. Dan keenam, disertai dengan persekoran yang jelas. Contoh instrumen penilaian keterampilan ada rubrik penilaian proyek seperti ini. Contohnya, jelaskan ada mata pelajarannya, kelasnya, tahun pelajarannya berapa, kompetensi dasarnya, indikator proyek, proyek judul, dan aspek yang dinilai. Kalau lembar pengolahan penilaian proyek, nah ini namanya siapa, perencanaannya bagaimana, pelaksanaan, laporan, jumlah skor, dan nilainya. High order thinking atau HOTS, kenal dengan HOTS yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sekarang kita akan membicarakan tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada 4 kelompok HOTS.
Antara lain, 1. Pemecahan masalah, 2. Membuat keputusan, 3. Berpikir kritis, dan 4. Berpikir kreatif. HOTS, ini ada ciri HOTS, proses berpikir yang tidak sekedar merujuk, menyatakan kembali, dan mengingat. HOTS ini bukan soal yang pasti sulit, ya, yang mengatakan itu, tetapi bukan high order thinking agar menjadi hot. Jadi harus melibatkan proses penelaran seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Penekanan HOTS yaitu 1. Mentransfer informasi dari satu konten ke konteks lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Melihat keterkaitan antara informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan 5. Secara kritis mengkaji atau menelaah ide atau gagasan dan informasi. Kegiatan belajarnya yaitu rancanglah instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja perancangan penilaian dalam pembelajaran secara berkelompok. Nah, terima kasih. Nah, yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelis Fauziah, SPD MSI, sebagai presenter tentang pembelajaran STEM. STEM yaitu yang meliputi sains, teknologi, engineering, dan matematika. Apa yang melatar belakangi pendidikan STEM? Pembelajaran STEM itu yaitu landasan yuridis, Undang-Undang Sidiknas, Program Nawacita, RPJM, PP nomor 19 tahun 2017. Tantangan abad 21, kompetensi dalam dunia kerja abad 21. Yang mana diperlukan sumber daya manusia yang memiliki cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan 100 tahun Indonesia Merdeka dan kebutuhan abad 21. Bagaimana pembelajaran mengatasi hal ini? Ya, yaitu dengan cara adopsi kurikulum 2013 abad 21 dan implementasi pendekatan, strategi, model pembelajaran yang bekal siswa ke keterampilan abad 21. Tantangan pendidikan abad 21 yaitu pendidikan fokus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan, multikultural, multibahasa, IT, dan berbasis pengetahuan. Peduli perubahan iklim, perubahan global, pola pikir usaha, berbasis kreatif, kinerja, membangun komunitas pembelajar. Mengapa STEM itu penting? Karena STEM sebagai transportasi proses pendidikan untuk peningkatan kemahiran pemahaman saintifik dan pengembangan sumber daya manusia, penting untuk kesejahteraan, kunci dalam kemajuan dan inovasi serta tantangan teknologi. STEM meliputi sains, yaitu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Teknologi, inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Engineering, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia serta ekonomis dan ramah lingkungan. Serta matematika, yaitu ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Latar belakang STEM. Kata STEM digunakan sebagai slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat abad 21 untuk menghasilkan sumber daya manusia bahwa STEM berkualitas bagi peningkatan daya saing bangsa. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, matematika
terintegrasi dengan proses pendidikan, berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. STEM Education menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, teknik, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keterampilan abad 21 merupakan abad yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut sumber daya manusia sebuah negara untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan, termasuk keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin meningkat. Di sini ada tujuan dan hasil pendidikan STEM. Tujuan pendidikan STEM yaitu tujuan untuk siswa sebagai literasi STEM, kompetensi abad 21, kesiapan tenaga kerja STEM, minat dan keterlibatan, dan membuat koneksi. Tujuan untuk pendidik yaitu untuk meningkatkan konten STEM, untuk meningkatkan pedagogik konten knowledge. Hasil pendidikan STEM yaitu hasil untuk siswa belajar dan berprestasi, kompetensi abad 21, pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, penghargaan STEM, pengembangan identitas STEM, dan kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Hasil untuk pendidik, perubahan dalam praktik, peningkatan konten STEM, dan pendekatan STEM di sini ada 3, yaitu pendekatan silo, pendekatan embedded, dan pendekatan terpadu. Pendekatan silo yaitu setiap lingkaran merupakan disiplin STEM. Disiplin diajarkan secara terpisah untuk menjaga domain pengetahuan domain dalam batas-batas dari masing-masing disiplin. Pendekatan embedded yaitu pendekatan embedded lebih menekankan untuk mempertahankan integritas materi pelajaran, bukan fokus pada interdisiplin mata pelajaran. Materi pada pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai. Nah, untuk pendekatan terpadu, di sini pendekatan STEM, bidang STEM diajarkan seolah-olah terintegrasi dalam satu subjek. Integrasi dapat dilakukan dengan minimal 2 disiplin, namun tidak terbatas untuk 2 disiplin. Garis lingkaran yang saling memotong menunjukkan berbagai pilihan yang terlibat dalam terintegrasi dapat dicapai. Nah, untuk pembelajaran basis STEM yaitu mengidentifikasi masalah, berubah pikiran, desain, konstruksi, desain ulang, dan tes evaluasi. Nah, langsung berbagi solusi. Diagram keterampilan pendekatan STEM di sini untuk teknologi dan matematik. Teknologi digunakan untuk engineering. Selanjutnya matematika juga digunakan untuk sains. Teknologi dan matematika di sini teknologi adanya kreativitas mewujudkan, dan sains itu menemukan dan metode ilmiah. Nah, di sini ada manfaatnya dan caranya untuk menerapkan. Untuk pelajaran STEM di sini, STEM terintegrasi STEM dalam kurikulum 2013. Pembelajaran implementasi 4 pilar pendidikan. Pendidikan karakter, kecakapan abad 21, dan 4C. Permendikbud, standar proses, model pembelajaran PJBL, HOTS, standar penilaian, asesmen otentik, dan HOTS, KI dan KD, KD pengetahuan, KD keterampilan. Literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi, informasi dan komunikasi, literasi keuangan, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Maaf. Untuk model pembelajaran kurikulum 2013 ada inquiry learning, discovery learning, problem based learning, project based learning. Kalau integrasi STEM yaitu STEM project basic learning,
yang meliputi reflection, research, discovery, application, dan communication. Nah, kita jelaskan di sini. Untuk STEM Project Basic Learning, reflection itu yaitu tujuan dari tahap pertama untuk membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki investigasi. Riset. Tahap kedua dapat mengambil bentuk penelitian siswa, guru pembimbing dalam konsep sains, siswa memilih bacaan atau mengumpulkan informasi dan sumber yang relevan. Discovery yaitu tahapan penemuan, umumnya menjembatani penelitian dan informasi yang sudah dikenal. Yang keempat, application yaitu dalam tahap aplikasi, siswa memodelkan suatu pemecahan masalah, siswa menguji model yang rancang, berdasarkan hasil pengujian siswa dapat mengulang ke langkah sebelumnya. Kelima, communication. Communication ini tahap akhir dalam setiap proyek dalam presentasikan model dan solusi. Langkah ini untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi serta kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik yang membangun. Nah, di sini. Untuk PJBH sendiri, 1. Penentuan pertanyaan mendasar, 2. mendesain perencanaan proyek, 3. menyusun jadwal, 4. monitoring, 5. menguji hasil, dan 6. evaluasi pengalaman. Ini sintak PJBL. Nah, terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan di sini menjelaskan juga bagaimana contoh tentang pembuatan STEM, RPP STEM.